Alright, good afternoon again everybody. Selamat sore kembali semuanya teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang simple future tense bagian yang kedua ya. Kemarin kita sudah bahas bagian yang pertama yaitu point number 1, 2, 3, 4 until point number 5. Nah, hari ini kita teman-teman akan coba mendiskusikan tentang point number 6, number 7 and number 8 ya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita mulai diskusinya. Simple future tense bagian yang kedua. Nah, pada kali ini teman-teman yang akan kita bahas adalah yang pertama membuat kalimat negatif, yang kedua adalah membuat kalimat interrogatif, sedangkan yang ketiga adalah menyusun kalimat acak menjadi kata acak menjadi kalimat yang benar ya. Oke teman-teman, pada part 1 kan kita sudah membahas tentang kalimat positif. Sekarang kita ubah kalimat positif itu menjadi kalimat negatif. Kita perhatikan teman-teman contoh berikut ini ya. I shall drink water, we shall drink water, you will drink water, sampai it will drink water. Ini kan semuanya adalah kalimat positif ya. Kita ubah menjadi kalimat negatif. Bagaimana jadinya? Nah, seperti ini teman-teman jadinya ya. Oke, kita lihat ya. I shall not drink water, we shall not drink water, sampai it will not drink water. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman bahwa semuanya ini ada penambahan apa di sini? Ada penambahan not ya. Di mana kita tambahkan notnya? Kita tambahkan notnya setelah shall atau will. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, gampang ya. Nah, jadi dari contoh ini teman-teman kita bisa dapatkan pattern atau rumus daripada kalimat negatif of simple future tense. Ini ya semuanya tentu kalimat itu dimulai dari I, we, you, they, he, she, it berarti sebagai subjek ya. Nah, kemudian diikuti oleh predikat. Predikatnya apa? Shall not drink ya. Atau will not drink. Berarti shall atau will plus not ya. Baru diikuti oleh drink itu adalah infinitif ya. Apa itu infinitif? Nanti akan kita jelasin ya. Kemudian diikuti oleh water ya. Bisa di sini objek, water ini adalah objek. Bisa juga misalnya nanti di sini adalah komplement ya. Di sini komplement misalnya I shall not drink water in the kitchen. Nah, in the kitchen itu kan komplement, keterangan tempat seperti itu teman-teman ya. Tetapi kata kuncinya adalah ada pada predikat ya. Sebagaimana saya sudah jelaskan pada part 1 bahwa tenses itu kata kuncinya ada pada predikat ya. Kalau berubah tenses yang berubah adalah predikatnya. Jadi ini teman-teman yang perlu dihafal ya melalui contoh-contoh ini tentunya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara membuat kalimat negatif? Caranya adalah hanya dengan menambahkan not setelah shall atau setelah will. Nah, muncul pertanyaan teman-teman ya. Apa pertanyaannya? Apa itu tadi? Infinitif, apa itu auxiliary ya? Nah, sini. Lebih jelasnya teman-teman coba kita lihat ya slide berikut ini, bahwa infinitif itu adalah kata kerja atau bebuan yang belum mengalami perubahan baik penambahan s atau is atau ing. Artinya apa teman-teman? Pada simple future tense bebuannya itu harus berbentuk infinitif atau bentuk dasar. Artinya apa? Tidak boleh ada s atau is atau ing di dalamnya ya. Nah, dengan kata lain bahwasanya infinitif itu adalah kata kerja bentuk pertama tanpa s, is dan ing ya. Negatif ini artinya teman-teman tanpa ya, tanpa. Artinya jangan ada ya. Nggak boleh ada. Oke. Lanjut. Sedangkan auxiliary itu teman-teman adalah semua kata yang bisa ditambahkan not ya, atau kata bantu ya. Kata bantu adalah semua kata yang bisa ditambahkan not ya. Nah, kenapa? Karena kata bantu itu adalah auxiliary ya. Nah, contohnya teman-teman apa? Misalnya to be ya, is, am, was, were. Kemudian modals, can, may, must dan selanjutnya ya, termasuk di situ shall atau will. Sebagai bukti apakah memang semua ini bisa ditambahkan not? Ya tentu bisa teman-teman. Kenapa? Karena ini semua adalah auxiliary. Misalnya bagaimana? Is menjadi is not, can, cannot, may not, could not, dare not, dan selanjutnya teman-teman ya. Nah, itulah dia namanya auxiliary atau kata bantu. Oke. Lanjut. Di sini teman-teman saya buat pertanyaan, yang manakah di bawah ini yang merupakan infinitif ya? Walk, walks, walking. Tentu otomatis jawabannya adalah A ya. Kenapa A? Karena B ini ada S, C ini ada ing. Tadi kita katakan bahwa infinitif tidak boleh ada S, tidak boleh ada ing. Oke.
Nah, kemudian teman-teman ini yang mana? Oke. Yuk, kita tebak ya. Please guess by yourself. Yeah, very good. Yang cantik. Oke. Lanjut. Di sini teman-teman ada saya buat di sini latihan ya. Silakan nanti kamu isikan di sini shall atau will. Kemudian baru kamu ubah kalimatnya menjadi kalimat negatif ya, seperti ini contoh number 1. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, kemudian exercise 2 teman-teman, di sini kalian juga harus mencari yang mana di antara pilihannya ini yang merupakan infinitive ya. There are 5 questions here ya. Ada 5 pertanyaan untuk latihan. Oke ya, teman-teman ya. Let's go on again. Mari kita lanjut. Bagian yang kedua adalah membuat kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif? Tentu kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Kenapa? Karena tipe kalimat ada 3. Positive sentence, kalimat positif. Negative sentence, kalimat negatif. Interrogative sentence, kalimat pertanyaan. Ini dia teman-teman ya. Nah, kita perhatikan lagi teman-teman contoh-contoh berikut ini. Kita akan mengubah kalimat positif menjadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya. Ini semuanya adalah kalimat positif. Contohnya adalah I shall drink water menjadi shall I drink water? Shall we drink water? Will you drink water? Sampai ke bawah teman-teman kita lihat. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Bahwasanya posisi shall atau will ini pindah ke depan ya. Ini semuanya pindah ke depan dia sebelum I, will, they, he, she, it. Sebelum apa? Sebelum subject pronouns. Nah, ini dia ya. Oke, nah jadi dapatlah patternnya atau rumusnya teman-teman. Bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi, shall atau will-nya pindah ke depan sebelum subjek ya. Jadi shall or will plus subject plus nih ya, shall or will ini subjeknya semua. Kemudian ada drink, itu tadi adalah merupakan infinitive atau kata kerja bentuk dasar. Kemudian diikuti oleh water adalah sebagai objek atau boleh juga komplement keterangan ya, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana caranya teman-teman? Caranya hanya dengan memindahkan shall atau will ke depan atau ke awal kalimat sebelum subjek ya, sebelum subjeknya dipindahkan dia. Oke, thank you ya. Nah, sudah bisa difahami dengan bagus ya teman-teman. Sekarang kita lanjut kembali pelajaran kita. Oke. Nah, di sini teman-teman ada saya berikan exercise 3 ya, yaitu mengubah kalimat positif menjadi kalimat interrogatif. Number 1 has been done for you as an example ya. Nomor 1 sebagai contoh. The girls will hang the pictures on the wall. Kita ubah menjadi kalimat interrogatif. Will the girls hang the picture on the wall ya. Anak-anak perempuan itu akan menggantungkan gambar-gambar di dinding. Akankah anak-anak perempuan itu menggantungkan gambar-gambar di dinding? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kalimat interrogatifnya pindahkan shall atau will-nya ke depan sebelum subjek. Ini ya, ini will ke depan sebelum subjek kemarin. Ini kan subjeknya the girls ya. Silakan dikerjakan sampai number 10 ya. Lanjut teman-teman, menyusun kalimat acak ya, kalimat acak jumbo words ya, randomized words menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini teman-teman ada saya buat 10 latihan ya. Contohnya number 1 for you. Her mother helped this evening, will she? Perhatikan teman-teman, di sini ada kalimat positif, kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Hati-hati teman-teman ya. Nah, ini kebetulan yang saya buat ini contohnya kalimat positif ya. Ini subjeknya she, kemudian ini predikatnya will help her mother, kemudian this evening sebagai komplement. Jadi ini subjeknya, ini predikatnya, sedangkan this evening adalah sebagai komplement. Oke, teman-teman, silakan dikerjakan number 2 until number 10 seperti itu. Oke. Nah, saya rasa teman-teman ya, this all my explanation about the simple future tense part 2 ya. Itu penjelasan saya tentang simple future tense bagian yang kedua. Nah, kalau ada kritik, saran atau masukan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kalau tidak bermanfaat, jangan di-subscribe. Terima kasih. Thanks a lot for watching and see you next meeting. Bye bye.